I'lamu wasma'u ya ibadallah, hidup hanya sejengkal Pak. Kita hidup hanya sekejap. Kita hidup memandang keindahan dunia, itu ibarat hanya kita dapat memejamkan dan membuka mata kita. Tidak ada keindahan dalam hidup ketika kita memejamkan mata. Seindah apapun yang kita pandang akan gelap gulita. Tidak ada yang dapat kita pandang ya ibadallah. Indahnya dunia, apapun yang kita lihat, itu sebatas kita dapat melihat ya ibadallah. Tanyakan kepada orang yang buta Pak. Tanyakan kepada mereka yang buta, dibutakan mata ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa dapat mereka pandang? Tidak ada. Hanya gelap Pak. Maka dengan demikian, jangan pernah kita hanyut dari kenikmatan dunia ini. Ingatlah kepada Allah bahwa semua akan ditinggal. Hanya satu yang akan kita bawa ya ibadallah, apa itu? Amal kebaikan kita. Makanya kepada terpesona dengan hiruk pikuknya kenikmatan dunia belaka. Akhirat yang lebih kekal harus kita lebih kejar ya ibadallah. Akhirat yang abadi, persiapkanlah bakal. Pesan baginda Nabi untuk orang yang berakal. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya ibadallah, andai kata dunia kekal Pak, orang tidak akan meninggal Pak. Dan semua yang kita dapat dalam kehidupan ini akan ditinggal. Tidak ada sejarahnya seseorang yang kaya raya, harta bendanya akan dibawa kecuali Qarun, kecuali Fir'aun Pak. Kecuali orang-orang kafir, harta bendanya emas permata diikutsertakan ke alam kuburnya. Tetapi kita sebagai umat muslim haram hukumnya, tidak boleh. Dan tidak boleh menyertakan ya ibadallah, bahkan apapun sekecil apapun yang berupa harta dilarang dalam syariat agama Allah diikut sertakan ke liang lahat. Ya ibadallah, maka ingat, apapun yang kita miliki semua akan ditinggal. Ikatlah kepada akhirat, perbanyak bekal untuk akhirat agar kita kelak ya ibadallah di akhirat tidak dalam keadaan melarat ya ibadallah. Salat kita utamakan, ibadah kita utamakan, karena itu kelak akan menjadi perisai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau tinggal salat agar hidup selamat, bahagia engkau dapat beruntung di akhirat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Allah ya wasi'al karami. Kelak ya Allah yang akan menyertai kita di alam kubur, yang berwujud manusia terang benderang adalah salat Pak. Ketika salat kita benar, salat khusyuk diterima oleh Allah, maka salat dapat menyertai dan menemani kita kelak di alam kuburan. Akan berwujud, dan ketika malaikat mungkar nakir datang ya Allah, dia akan dijumpai oleh salat tersebut. Alangkah menderitanya seorang di alam kuburan, begitu gelap gulita, dia sendirian tanpa siapapun yang menemani. Ketika seorang sudah tidak beramal lagi, maka ya ibadallah, maka dia akan menyesal sepanjang kehidupan di alam barzakh. Utamakan salat ya ibadallah. Sesibuk apapun kita jangan pernah meninggalkan salat. As-salatul mukhul ibadah, pokok daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mulia, lakukan salat, hormati orang tua kita. Itu kunci ketika kita ingin menjadi orang mulia adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jika kau ingin mulia, hormati orang tua. Jika kau ingin kaya, jangan pelit berderma. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
Ya Allah, banyak orang tersetuju teretan anak kaya raya, mobil len semalen, Roma pernah, naudzubillah emak teretan, kocca petong ni berak petong nemur pak, lo kelar ngubai kocca dari bernepote celeng sampai oba ke bunguh. Jadi kalau kira molje teretan, lamun beda makhluk adik ni ke odin lo kira molje selama dia hidup. Pada akhirnya ujungnya ya Allah dia akan menyesal. Kenapa harus menyesal? Karena akan diperlakukan yang sama oleh anak turunnya. Orang sebelas kering tua, bina potong bekat ibeles sebelas. Orang sederhaka kering tua nak, maka tunggu saat waktunya dia akan didurhakai oleh anak turunnya. Ketika kita ingin terhormat, ya betul hormati kedua orang tua. Ketika ingin kaya, perbanyak berdharma di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruginya orang berdharma. Hanya orang-orang yang buta hati saja. Orang yang buta hati digelapkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seringlah berminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetap dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ku mohon pada Rabbi dengan wasilah Nabi, berkah zuriyah Nabi, semoga naik haji. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya ibadallah, lamun candreng putu pak haji ni ke ibadah atop lalu merasitung kelakuan ibadah. Bagaimana kalau itu dianggap ya Allah tidak salah itu pak, tetapi tidak benar juga. Ibadah haji ini kebeni segala ternyata. Bagi orang yang mampu pak, kita apa orang selalu mampu orang miskin. Bagi orang yang adik dana kanggo haji, apa mereka tidak punya kesempatan ibadah kepada Allah? Banyak pak. Kencaran yang setara dari orang haji ini kebanyak. Waktu pas haji ya ibadah Allah. Orang yang mampu orang miskin bisa pak ngelakoni ibadah, lo pati berak kencerah setara dengan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh? Gampang. Maka dapur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi ala al-maktubah fil jamaah. Man yamshi ala al-maktubah fil jamaati fahiya kal hajj. Siapa-siapa orang yang jalan untuk melaksanakan ibadah solat berjamaah, jalan untuk melaksanakan solat berjamaah, maka kau gak keajunan Allah apa yang kencur akan dikencur orang si haji. Boleh kau ya Allah. Nomor dua, orang seajalan ya Allah melakukan solat sunnah, maka kau ngang ajunan Allah Subhanahu wa taala ngangkat cerita orang gila kita ya Allah pada berngelakonin umrah sunnah. Jadi orang yang bagi salat mampu jaga ni hati pak kebelas Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul orang soki, maka orang yang mampu bisa meraih pahala yang begitu besar. Asal dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang benar. Taatilah Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah akhir zaman Torejak tertipu daya nak foto jaga pak, nak foto jaga pak ngestete pak. Pun beda lebur langsung menikah pak, cak torot car pacaran teretan. Tusan sih kalau aku nak foto kesangkol biar tua. Bila nak foto kalau aku maksiat, nak kanak bini sebelum nikah, maka ring tua namiloh ipeko lagi tusan pak. Maka ring tua secerdas, ring tua seberes, ring tua senormal akal. Dia tidak akan meridai anaknya hanya sekedar pacaran saja atau berteman dengan orang lain mahram. Maka ketika orang ada berminat dengan anak-anak kalian, segeralah nikahkan anak kalian dengan cara yang baik, yang benar. Malai pada apa ternyata? Malai tusan lo kesangkol dari itu. Boleh saja berteman, tapi
jangan pacaran. Bila kau memang nyaman, langsung antar lamaran. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya ibadallah, nyata je akhir zaman Pak, bani setung dua bila langsung ipanikah lo unda. Bada orang nikah secara syar'i, secara hukum syarak yang benar, nikah anan sampean nikah raw mana? Pangki ada yang sempurna. Dari ka indal matum Syafi'i Pak, oleh Pak nikah anak bini nikah oleh. Bahkan ulama bedeng liakiu ya ibadallah, muka ngodung nikah oleh. Kalau berniat lakar untuk ini kai, bukan hanya untuk memamerkan maksiat atau aurat. Lek zaman mungkin gitu Pak, nak foto mungkin mulu jaga Pak. Mupa langsung ipentah, lo car pacaran ke ada lo gerende, bendeng tuan lo setuju. Dia ni gereng tua, goblok dapat doa, doa dapat goblok, bainahuma antara goblok dan doa, mesti ni kebunga Pak. Namun pada zaman mungkin orang lo ada car pacaran, lo kenal terlebih awal, genilah orang bini acadaran, kederu yang tanya ke romana. Seizin reng tua nah etek kuah le reng tua mesti na bunga. Le zaman mungkin banyak terjadi lo onde reng tua nah. Mun langsung pakabin sirri lo onde kitro kalau pegala ka ada. Reng tua sekarat. Reng tua cap sandal swandu. Oh ya Allah. Saya enggak bunga Pak. Mesti ni ka bunga. Anak na ihormat, anak na ipamolja. Jadi kami mesti ada bunga. Mungkin ya Allah, terkadang terbalik Pak. Anak kita orang pacar ke ada, kita orang apa kalau ke ada. Dekik ya Allah, sana kero, nak lesap. Ibarat kempeng lesekoh ternyata baru dipasrah lagi ke Tuhan. Jadi kadang tua mungkin sebagi benih kapu. Ini kita orang tadi ini kan. Yang tua goblok dapat goblok. Mencerdas, londe, dia tidak akan ridho anaknya dibuat seperti itu. Karena ya Allah, kita hindari yang namanya pacaran, yang namanya bertunangan, itu tidak disyariatkan dalam agama Islam. Nampak lebur, pentak pas menikah, itu lebih terhormat. Ini cara-cara yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya seringlah kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat diriku susah dan hati terasa gundah, bergegas ku melangkah di majlis yang tercinta. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
Baca yang kompak, yang kompak. Astaghfirullah. Rabbi zidna sekali yang keras. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.